Begadang ya. Oke, siapa yang nggak hadir hari ini? Ibu. Yang laki, Bu. Iya, dia udah izin tadi ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalian tahu apa itu penjumlahan dan pengurangan? Enggak. Oke, hari ini kita akan belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita speaking dahulu. Oke, anak ibu minta di semuanya. Kalian perhatiin ibu dulu ya. Nama speakingnya itu tepuk siku, pundak, sama tepuk tangan. Oke, lihat dulu. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tepuk siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, paham? Oke. Yang pertama pelan, yang keduanya baru nanti Agak cepat. cepatnya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita bisa dapat membantu dalam memahami menjumlah dan mengurangi suatu benda. Yang kedua, kita bisa menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan sederhana dengan tepat dan benar. Yang ketiga, kita dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Paham anak? Paham. Oke, apa itu penjumlahan? Ada tahu? Tambah-tambahan. Ya, tambah-tambah. Penjumlahan adalah menambahkan jumlah benda sehingga jumlahnya lebih banyak. Kita ulangi, menambahkan jumlah benda sehingga jumlahnya lebih banyak. Paham? Nah, simbol dari jumlah itu kayak gini dia bisa dibaca plus, bisa dibilang positif atau tambah. Nah, oke, selanjutnya contoh soal penjumlahan. Kan di kelas 1 kalian udah belajar penjumlahan satuan. Oke. Oke, contoh soal tadi penjumlahan satuan yaitu 2 ditambah 3. Nah, kalau di SD kan kita cari menggunakan lidi, kan? Iya. Dan kita cari cara carinya yang pertama berapa lidi? 2. Nah, itu 1, 2. Ini tadi kan tambah, otomatis kita harus menambahkan berapa? 3. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Nah, udah kita cari, sekarang kita hitung hasilnya semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5. Oke. Yang kedua ada yang kedua yaitu penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Contoh soalnya 23 ditambah 42. 23 ditambah 42. Banyak banget. Itu tanpa menyimpan. Jadi kita buatnya menurun dulu. Kita pertama tulisnya 23 ditambah berapa? 42. Kita buat turun ke bawah. Kita tambahkan 3 tambah 2 5. Oke. 2 tambah 4 6. Hasilnya berapa? 23 tambah 42 65. 65 ini tanpa menyimpan. Kalau yang menyimpan, contoh soalnya
27. Oke. Ini tadi ini yang nggak melipat, yang ini yang melipat. 6 tambah 7 berapa? 13. 13. Nih, 13. Yang ditulisnya itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan yang angka berapa? 3. Sedangkan yang angka 1 ini kita simpan ke atas angka 5. Nah, 1 ditambah 5. 6 tambah 2. 8. Oke, jadi 8, Bu. Jadi 56 ditambah 27 hasilnya 83. Sampai sini anak ibu paham? Paham. Coba contoh soal yang menyimpang lagi ya. Contoh soal yang menyimpang. Enam ditambah 28. Siapa yang bisa jawab? Nurul, 6 tambah 8. 14. Berapa? 14. Berarti yang ditulis angka berapa? 4. Angka 4. Satunya? Di atas 6. Oke, 1 ditambah 6. 7. 7 tambah 2. 9. 9. Jadi hasilnya 94. Oke, udah paham anak ibu? Udah, Bu. Oke, soal cerita. Tolong diperhatikan. Ani memiliki 25 permen. Ingat berapa permen Ani? 25. Ibunya memberi nilai 13 permen. Berapa? 13. Berapa jumlah permen Ani sekarang? Berapa permen Ani? 25. 25. Berapa yang dikasih sama Ibu Ani tadi? 13. Kita hitung. 5 tambah 3. 8. 2 ditambah 1. 3. Jadi berapa seluruh permen Ani? 38. Oke, betul. Yeay. Selanjutnya ada manfaat penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita bisa penjumlahan dan pengurangan ini, kita bisa menghitung jumlah uang yang kita miliki. Kita bisa menghitung jumlah barang yang kita punya. Kita bisa menghitung nilai atau skor dalam permainan atau perlombaan. Oke, selanjutnya ada pengurangan. Siapa tahu pengurangan? Kurang-kurang. Dikurangin. Kurang-kurang. Iya, kurang-kurang. Oke. Pengurangan adalah mengurangi atau mengambil sejumlah benda sehingga jumlahnya berkurang. Kita ulangi. Pengurangan adalah mengurangi atau mengambil sejumlah benda sehingga jumlahnya berkurang. Simbol dari pengurangan itu bisa dibilang min, negatif atau kurang. Selanjutnya, contoh soal pengurangan. Di SD pasti kalian udah belajar pengurangan satuan kan? Iya Bu. Oke, pengurangan. Satu lagi siapa? Pengurangan. Kan, coba perhatikan. Contoh soal pengurangan satuan. 5 dikurang 3. 2. 5. Oh iya, siap. 2. Caranya. Caranya ada yang tahu, ada yang paham? Enggak. Misalnya, kita mempunyai 5 lidi. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu, kalau kita minta 3, tadi kan lidi kita 5. Kalau kita minta 3, bisa kita kurangi. Kita kurangi 3. 1, hitung. 2, 3. Berarti berapa sisa lidi kita? 2. Ini adalah pengurangan satuan. Selanjutnya ada yang namanya pengurangan tanpa meminjam. Contoh soalnya 62 kita dikurang 51. Caranya kita buat menurun dulu. 62 dikurang
dikurang 51. 2 dikurang 1. 1. Yang kurang 5. 1. Jadi 62 dikurang 51 hasilnya berapa? 11. Ini adalah pengurangan tanpa meminjam. Jam. Oke, selanjutnya pengurangan yang meminjam. Contoh soalnya 84 dikurang 65. Oke. Sama dengan kita buat apa dulu? Turun ke bawah. Turun ke bawah. Kalau di atasnya 65. Oke. Apa? 4 dikurang 5 bisa? 3. Bisa. Harus pinjam ke mana? Ke 8. Oke, sisa 8 berapa? 7. Oke, di sini jadi 14. 14 dikurang 5. 11. Berapa? 9. 9. 7 kurang 6. 1. Jadi hasil 4, 6, 84 dikurang 65 sama dengan 19. Oke, ada itu paham? Paham, Bu. Oke, soal ceritanya. Oke, contoh soal cerita. Budi, tolong diperhatikan Bulira. Budi memiliki 7 pensil. Berapa pensil Budi? 7. Dia memberikan 3 pensil kepada adiknya. Berapa jumlah pensil Budi sekarang? 7 kurang 3. 7 kurang 3. Berapa? 4. Oke ya. Manfaat pengurangan dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu menghitung sisa uang kembalian, memperkirakan sisa waktu yang tersedia, memantau skor dalam permainan atau pelajaran. Oke, di sini Ibu ada MBG matematika. MBG. Nah, Ibu bagi pada bentuk kelompoknya. Ya. 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 Gimana nih, Bu? Diisi. Isinya. Waktunya 1 menit. Bagi dua. Baik, Bu. Udah bagus. Halo, bentar, adik lagi di kelas. Iya. Iya. Udah, Bu. Bu, kelamakannya udah, Bu. Oke. Kita es briefing. Es briefingnya berdiri semuanya. Berdiri. Berhati ya. Berdiri dulu. Matiin. Udah jeda-jeda. Dah. Oke, perhatikan. Kananku 5 jari, kiriku berbaris sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, berbunyi belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita ulang berbahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And then Oke, kesimpulannya adalah penjumlahan adalah cara menghitung dengan menambahkan jumlah, sedangkan pengurangan adalah cara menghitung dengan mengurangi jumlah. Keduanya sama penting untuk membantu kita menyelesaikan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang paham semuanya? Paham. Ada yang bertanya? enggak. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini.
baca hamdalah. Alhamdulillah.